Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Ikawati. Pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri bagian yang kedua, yaitu refleksi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian refleksi. Apakah itu refleksi? Refleksi itu merupakan proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap suatu garis tertentu atau cermin tertentu. Jadi, refleksi itu adalah suatu pencerminan. Dulu di SD, di SMP gitu sudah pernah ada materi pencerminan ya. Sekarang kita lebih ke detailnya seperti itu. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Oke. Kita mempunyai sumbu koordinat dengan titik-titiknya. Sekarang kita perhatikan di sini ada titik A, X, Y. Nah, X, Y ini titiknya akan dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ini. Oke, prinsip pencerminan itu adalah jarak titik ke cermin dan juga jarak bayangan ke cermin itu harus sama. Sehingga seperti ini kita perhatikan. Nah, jarak titik ke cermin ini harus sama dengan jarak titik bayangan ini ke cermin. Jadi jaraknya harus sama. Nah, berarti bayangan dari A, X, Y adalah yaitu X, min Z. Jadi bayangannya berada di sini. Nah, itu ya, jaraknya harus sama. Oke, kita lanjut ke konsep kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Masih sama, terdapat titik A, yaitu adalah X, Y. Nah, kita sekarang akan mencerminkan terhadap sumbu Y. Nah, cerminnya sekarang adalah sumbu Y. Sama kayak tadi, prinsipnya adalah pencerminan itu jarak titik ke cermin dan bayangan ke cermin itu harus sama. Nah, kita perhatikan ilustrasinya. Ini jaraknya sekian, berarti jarak bayangan ke cermin juga sama. Berarti titik A aksennya di mana? Nah, titik A aksennya adalah di sini. Nah, sekarang kalau refleksi terhadap sumbu Y berarti ketika tadi X, Y berarti menjadi negatif X, Y. Seperti itu. Kita lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu refleksi terhadap titik asal 0,0 ya. Sekarang kita ke refleksi terhadap titik asal 0,0. Masih sama, kita mempunyai titik A, yaitu X, Y. Nah, sekarang kita akan refleksikan terhadap titik asal. Titik asalnya itu di mana? Nah, titik asalnya itu adalah di titik O, 0,0 di sini. Ya, inilah titik asal namanya. Oke, sekarang cerminnya adalah titik O ini. Berarti kita tarik jarak harus sama antara titik ke cermin dan bayangan ke cermin. Oke, coba sekarang kita tarik. Nah, jaraknya sekian antara titik dan cermin, sehingga jarak bayangan ke cermin juga harus sama. Nah, sekian. Seperti itu. Sehingga titik A aksen atau bayangan dari A adalah negatif X, negatif Y. Seperti itu. Oke, untuk konsep yang selanjutnya, kita mempunyai refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Kita mempunyai titik-titik sebagai berikut. Dengan cermin Y sama dengan X. Nah, sekarang cerminnya adalah garis ini, Y sama dengan X. Kita mempunyai titik A, di sini adalah A, B ya. A kecil, B kecil ini ya, titiknya. Nah, sekarang kita akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini. Oke, kita lihat jarak antara titik A, B dengan cerminnya. Oke, jaraknya sekian. Oh, berarti jarak dari cermin ke bayangannya juga sama, sekian. Berarti bayangan dari A aksen itu berapa? Itu yang mana? Oh, yang B, A. Seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu.
Oke, sekarang untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu Y sama dengan X positif X-nya, sekarang Y sama dengan negatif X. Nah, dengan konsep yang sama, kita mempunyai titik A, B. Titiknya berada di sini. Kita akan refleksikan, kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sama kayak tadi, jarak antara titik dan cermin itu harus sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini sudut yang terbentuk di sini harus siku-siku ya. Oke, berarti bayangannya di mana? Nah, bayangannya berada di A aksen sini, A bayangan, negatif B, negatif A. Oke, untuk yang konsep terakhir, refleksi terhadap garis X sama dengan H. H di sini adalah suatu angka, suatu konstanta seperti itu. Kita akan melihat sum koordinat dengan titik-titiknya. Di sini ada titik X, Y. Titik A, X, Y akan kita refleksikan, akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini ya. Ya, X sama dengan H itu terserah, hanya bisa 3, X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 seperti ini ya, 1, 2, 3. Oh, ini X nya sama dengan 3 gitu. Jadi hanya ini diisi suatu angka. Oke, kita lanjut sekarang. Ada titik A, X, Y dan juga cerminnya X sama dengan H. Kita ini harus tahu konsepnya. Coba perhatikan karena ini agak ribet ya. Kita perhatikan. Sekarang kita lihat jarak titik O di sini, titik asal sampai X itu berarti otomatis jaraknya adalah X, ya kan? Kalau sini 2 berarti sini juga 2 gitu dan seterusnya. Ya, jadi ini jaraknya adalah X. Sekarang kita akan mencari jarak antara titik A dan juga cermin. Nah, jaraknya itu kan berarti segini. Segini itu berapa? Sebelumnya kita kan udah mengetahui, oh, jarak antara sumbu Y dan juga cermin itu adalah H. Berarti jarak antara titik ini sama sampai cermin berarti apa? Oh, berarti kan H dikurangi X, ya kan? Berarti yang kecil ini kan H dikurangi X. Oke, berarti yang atas ini juga sama, H dikurangi X. Karena jarak pencerminan itu sama, berarti sini juga H dikurangi X. Nah, berarti titiknya kan nanti di sini. Tetapi kita belum tahu titik X-nya di sini itu berapa toh? Kalau ini udah ketahuan X, nah kalau di sini kan belum ada. Nah, kita mencari. Oke, di sini ada H-X sama karena jaraknya harus sama, berarti jarak H-X ini juga H-X. Seperti itu. Nah, berarti di sini caranya gimana? Oh, berarti kan jarak dari sumbu Y sampai titik sini berarti H ditambah H-X. Berarti H ditambah H-X itu jadinya apa? Nah, jadinya adalah H ditambah H 2H-X. Berarti titik di sini adalah 2H dikurangi X. Seperti itu. Berarti bayangan dari A di sini adalah 2H-X, Y. Nah, jadi seperti itu. 2H-X, Y. Sama. Oke. Sekarang ada juga sebenarnya refleksi terhadap garis Y sama dengan H atau Y sama dengan K atau sekiannya itu. Nah, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan K itu sama konsepnya seperti ini gitu ya. Nanti kita langsung ke contoh soalnya saja. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menyimpulkan. Oke, di sini kesimpulannya adalah tadi ada beberapa konsep. Nah, kita jangan menghafalkan ya, tetapi kita coba memahami. Karena ini kan rumusnya banyak, jadi kita harus memahami. Oke, sekarang untuk pencerminan yang pertama. Refleksi terhadap sumbu X yang tadi itu. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu X ketika ada titik A, itu adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan titik
X, negatif Y. Jadi ketika refleksi terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap, Y-nya berubah, min Y gitu. Konsepnya gitu. Jadi jangan dihafalkan tetapi dimengerti. Oke, selanjutnya untuk refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kebalikan dari sumbu X. Tadi kalau yang sumbu X itu yang berubah Y-nya. Sekarang kalau terhadap sumbu Y berarti yang berubah ya X-nya. Oke, X-nya berubah menjadi negatif. Oke, seperti itu, Y-nya tetap. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal 0,0, titik O, 0,0. Ketika ada titik A, X, Y, direfleksikan terhadap titik asal 0,0 berarti menghasilkan titik negatif X, negatif Y. Nah, kalau untuk titik asal 0,0 berarti ketika ada X, Y, dia tetap X, Y ya, tapi ada negatif semua, jadi berubah semua. Kalau tadi sumbu X yang berubah Y, kalau sumbu Y yang berubah X-nya. Kalau titik asal 0, 0,0 itu berarti berubah semuanya, negatif X, negatif Y. Oke, untuk yang selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ketika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti hasil pencerminannya adalah Y, X. Nah, kalau ada Y sama dengan X berarti dia hanya dibalik. Ketika ada X, Y jadi Y, X. Untuk tadi kebalikannya, tadi ada Y sama dengan X, ada Y sama dengan negatif X. Kalau untuk Y sama dengan negatif X, kebalikannya, berarti kalau ada titik A itu X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, berarti menghasilkan negatif Y, negatif X. Kalau ini negatif berarti ini juga negatif. Oke. Untuk nomor 6, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Oke. Ketika ada titik X, Z direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan titik 2H dikurangi X, Y. Jadi kalau ada X sama dengan H, berarti Y-nya tetap, yang berubah X-nya. Gitu ya. Ubahnya gimana berubahnya? Oh, 2H, berarti 2 dikalikan ini, dikalikan garisnya itu, dikurangi X, titik X-nya, koordinatnya. Oke. Yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ini K itu juga suatu angka. Terdapat titik A, itu X, Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Hasilnya adalah X-nya tetap, berarti yang berubah Y-nya, karena Y sama dengan K. Nah, sama kayak yang X tadi. Yang berubah berarti 2 kali K, 2 kali ini, dikurangi Z. Nah, seperti itu ya. 7 konsep untuk refleksi. Jadi diingat lagi, jangan dihafalkan tetapi dimengerti. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya lebih memahami. Oke, untuk contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik P min 3,6 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal Y sama dengan X, dan juga terakhir Y sama dengan negatif X. Oke, kita coba kupas satu persatu untuk menjawabnya. Kita langsung yang A. Terdapat titik negatif 3,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti menghasilkan apa? Tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Z-nya. Berarti X-nya tetap. Berarti negatif 3, negatif 6. Karena X-nya tetap, Y-nya berubah. Tadinya positif jadi negatif. Oke, untuk yang B. Poin B. Sama, terdapat titik min 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X-nya. Nah, X-nya berubah. Tadi dia negatif, berarti kalau berubah jadi positif. Jadi positif 3,6. Y-nya tetap. Yang ketiga, yang C. Sekarang direfleksikan terhadap titik asal O, 0,0. Nah, kalau terdapat titik asal 0,0 berarti tadinya dia X, Z berubah menjadi
negatif X, negatif Y kan tadi. Nah, kalau sumbu X itu yang berubah Y-nya, kalau sumbu Y yang berubah X-nya, kalau titik asal itu berubah semuanya, berubah tanda semuanya. Negatif 3 berarti jadi positif 3. Kalau 6 jadi negatif 6. Jadi 3, negatif 6. Untuk yang D, Y sama dengan X. Nah, sekarang cerminnya adalah Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X itu hanya dibalik. 6-nya jadi di sumbu X, 3-nya, min 3-nya jadi di sumbu X. Gitu ya. Jadi cuma tinggal dibalik aja, 6, negatif 3. Terakhir, untuk garis Y sama dengan negatif X. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kebalikan dari Y sama dengan X ya. Kalau Y sama dengan negatif X, dibalik dan tandanya diubah. Nah, ketika dia 6 menjadi negatif 6. Ketika dia negatif 3 berarti menjadi positif 3. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Di sini ada soal, tentukan bayangan titik A 2, negatif 3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 dan garis Y sama dengan negatif 4. Oke. Kita coba yang A dulu. Ada titik A 2, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, kalau X sama dengan 5 berarti yang berubah X-nya, Y-nya nanti tetap negatif 3, gitu ya. Oke, kita masukkan ke rumus, berarti 2 dikali yang sini tuh tadi, berarti 2 dikali 5 dikurangi X-nya ini. Jadi 2 kali 5 dikurangi 2, min 3-nya tetap Y-nya. 2 kali 5, oke, 10 dikurangi 2 berarti 8. Min 3. Jadi bayangannya dari A adalah A aksen ini 8, negatif 3. Untuk yang B, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Berarti X-nya tetap, yang berubah adalah Y. Sama 2 dikali negatif 4 ini dikurangi negatif 3. Berarti 2-nya ini tetap ya yang X ya. 2 dikali negatif 4 berarti negatif 8. Negatif 8 dikurangi negatif 3. Min ketemu min jadinya plus, berarti negatif 8 ditambah 3 jadinya negatif 5. Berarti 2, negatif 5. Itu untuk contoh yang kedua. Kita menuju contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan garis 2x min 4y ditambah 3 sama dengan 0 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau dua soal yang di awal tadi itu merupakan bayangan titik ke titik. Nah, sekarang kita mencoba garis. Kalau garis itu juga sama prinsipnya. Kita misalkan ada sebuah titik X, Y ya. Di sini pada garis 2x min 4y plus 3. Jadi pada garis ini dimisalkan ada titik X, Y. Nah, sekarang kita masukkan konotasi, ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tadi kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, berarti dibalik dan berubah tanda, berarti jadi negatif Y, negatif X. Nah, negatif Y, negatif X ini sebagai bayangannya, berarti X aksen itu sama dengan negatif Y, Y aksen sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita padahal di sini pada garis ini kan yang kita punya ini belum bayangan ya. Padahal ini yang kita cari tadi bayangan. Nah, kita harus mencari X-nya dulu. Nah, kita balik. Jangan lupa seperti itu. Jadi kita ubah ke X dulu. Kan tadi kita punya X aksen, itu sama dengan min Y. Nah, harus kita ubah menjadi yang tidak ada aksennya, yang bukan bayangannya. Berarti kan Y itu ini yang tidak ada aksennya, berarti Y sama dengan, kalau X aksen sama dengan min Y, berarti kalau Y itu sama dengan min X aksen. Nah, berarti Y-nya nanti diganti min X aksen. Oke, untuk yang kedua yaitu Y aksen. Berarti Y aksen itu sama dengan min X. Y aksen ini harus kita ubah menjadi X sama dengan, berarti X sama dengan min Y aksen. Nah, seperti itu. Nah, kita udah punya X sama Y ini ya. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan. Nah, kita mempunyai 2x min 4y plus 3 sama dengan 0.
X-nya kita ganti min Y. Oke, X-nya ini kita ganti min Y, berarti 2 dikali min Y aksen dikurangi 4Y, berarti dikurangi 4Y-nya diganti min X aksen, berarti 4 dikurangi min X aksen ditambah 3. Nah, kita kalikan. 2 kali negatif Y aksen berarti min 2Y aksen. Min ketemu min jadinya plus, berarti plus 4X aksen ditambah 3. Nah, gitu ya. Kalau persamaan garis itu biasanya X-nya berada di depan ya, Y-nya di tengah ini. Oke, berarti kita ubah aja ini posisinya, berarti menjadi 4, dan juga sekalian kita hapus aksennya aja biar enak ya. Jadi kalau udah di jawaban akhir itu aksennya nggak usah ditulis, berarti jadi 4X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, inilah bayangan dari dari garis 2X min 4Y plus 3. Bayangannya adalah 4X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu contoh terakhir. Terima kasih udah nonton video ini, semoga membantu dan juga semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.